Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami sangat bersyukur untuk satu kesempatan yang luar biasa boleh kami nikmati pada malam hari ini bersama dengan anak-anak muda Youth SWS yang boleh dengan setia boleh datang menyediakan waktu mereka untuk datang duduk diam di hadapan Tuhan, bersekutu bersama dengan kami. Dan malam hari ini kami rindu kesempatan ini, sungguh-sungguh Tuhan, kehidupan kami diberkati melalui kesempatan ini, sehingga persekutuan kami malam hari ini sungguh-sungguh ada dampak yang luar biasa bagi setiap kami anak-anak Youth Gereja SWS. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan akan berkati dengan segala kekurangan. Tuhan yang akan melindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan seluruh kegiatan yang kami lakukan malam hari ini, anak-anak muda yang ikut Tuhan berkati. Jaringan internet yang kami gunakan biarlah semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan tentang waktu ini. Haleluya Tuhan. Amin. Ya. Oke. Kemarin saya ada titip pesan sama Ko Simon ya, untuk membaca Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 35. Ya, saya percaya teman-teman semuanya sudah membacanya karena ada kaitannya nanti dengan khotbah yang akan saya sampaikan malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita akan membaca Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 7. Ya. Kalau teman-teman bisa mengikuti, saya akan membacakannya kepada kita semua. Teman-teman kalau bawa Alkitab bisa melihat di Alkitab. Karena mungkin handphonenya di Alkitabnya di handphone ya. Oke. Kalau sudah menemukan semua, saya akan membacakan Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yaitu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Dan saya akan memberikan temanya adalah berserah atau menyerah. Ada dua kata yang berbeda, yaitu berserah dan menyerah. Mungkin teman-teman pasti mengerti arti dari menyerah, berserah dan menyerah. Ya. Kalau kita hubungkan dengan Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 35 kemarin yang saya minta dibacakan itu, di sana berbicara tentang Ishak, anaknya Abraham. Ya, di mana dia ditempatkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Gerar. Ya. Kehidupan yang kita alami sekarang ini mungkin hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Ishak pada saat itu, karena dia berada pada masa kelaparan. Betul ya? Nah, dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini juga di masa pandemi, tentunya ada banyak hal yang membuat kita pada akhirnya takut, membuat kita pada akhirnya khawatir. Dan mungkin diperhadapkan dengan situasi-situasi kehidupan nyata di sekeliling kita. Kita melihat orang mati, orang sakit, dan berbagai macam diperhadapkan dengan tantangan kehidupan bagi mereka. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit COVID ini. Sampai kurang lebih 2 minggu, 3 minggu lah saya di rumah, saya diisolasi mandiri. Dan itu bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Saya biasa orang bekerja, setiap hari saya ke kantor, banyak kegiatan yang harus saya lakukan, tetapi tiba-tiba harus dikurung di dalam kamar. Ya, ini tempatnya, saya isolasi mandiri di sini. Ya, ini ruangannya. Dan kehidupan yang saya alami sepertinya berbeda sekali. Nah, inilah yang pada akhirnya
menguatkan saya kebenaran firman Tuhan ini bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Nah, yang perlu kita ketahui apa bedanya berserah dan menyerah. Itu yang penting bagi kita. Tadi saya katakan bahwa kehidupan yang diperhadapkan dan kehidupan kita saat ini kurang lebih seperti apa yang dialami oleh Ishak. Ishak diperhadapkan dengan kelaparan di tanah di negerinya dia. Kemudian kita diperhadapkan dengan masa pandemi sekarang ini. Nah, sulit nggak? Ya mungkin sulit. Ketakutan nggak kita? Mungkin ada rasa takut, ada khawatir. Bagaimana misalnya orang tua kita tiba-tiba berhenti bekerja, tidak ada penghasilan. Itu merupakan satu ketakutan bagi kita sebagai anak-anak. Ya. Tetapi malam hari ini saya mau berbagi kebenaran ini untuk saling menguatkan, untuk supaya kita dikuatkan melalui kebenaran ini. Nah, berserah dan menyerah adalah dua kata yang berbeda. Di dalam berserah ini, itu ada sikap di mana kita memiliki kesadaran penuh bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan seorang penolong, ya, yang tentunya bisa dipercaya. Kemudian di dalam kata berserah ini, kita dituntut atau diwajibkan untuk percaya secara aktif, bukan pasif. Ya, saya ulang lagi ya, Bang. Kita dituntut atau diwajibkan percaya. Percaya dalam sifat aktif, bukan pasif. Nah, tentunya dalam dua hal ini, baik tadi ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu sendiri, dan kemudian kita diwajibkan untuk percaya, dalam hal itu kita dibutuhkan untuk tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa melewati fase ini atau jenjang ini, yaitu tentang berserah. Berbeda dengan contohnya seperti ini. Biasanya orang kasih contoh tentang seseorang yang hendak naik pesawat. Ketika dia naik pesawat, dia tidak mungkin berkata kepada pilot, sudah berapa lama menjadi pilot, ya, sudah berapa kali nerbangin pesawat, ya, pernah jatuh nggak, ini pesawatnya udah diisi bahan bakar apa belum, kempes apa enggak pesawatnya, enggak kan? Kita nggak pernah bertanya demikian kan? Tetapi ketika teman-teman yang sudah pernah naik pesawat, ketika datang disuruh naik pesawat, ya kita duduk di kursi yang telah disediakan. Kita akan duduk dan sampai nanti kepada tujuan. Kita percaya bahwa kita sampai pada tujuan. Ini artinya bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya kurang lebih mungkin seperti itulah. Jadi ketika berserah dikatakan, Tuhan katakan serahkanlah hidupmu. Nah, itu yang Tuhan mau bagi kita. Nah, kemudian ada kata menyerah. Di dalam kata menyerah ini ada satu sikap yang optimisme, rasa ragu-ragu, rasa ketakutan yang berlebihan. Dan contohnya begini, kita belum berbuat apa-apa, belum juga mencoba, udah aduh nggak bisa saya nggak bisa. Kita udah gagal duluan, kita udah merasa nggak mampu duluan. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan, kepada rencana Tuhan, kalau kita tidak pernah mau menjalani apa yang Tuhan mau bagi kita. Nah, malam hari ini kita melihat bagaimana apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini bagi kita malam hari ini. Nah, poin yang pertama yang Tuhan inginkan bagi kita dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Ketika kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, perhatikan ayat 30, pasal 37 ayat 5 tadi di Mazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tentunya ada kekuatan Allah di dalamnya ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa orang yang berserah, dia menyadari bahwa tidak mampu melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, ini sudah pasti. Nah, kita melihat membandingkan dengan Kejadian pasal 26 yang kemarin saya minta dibacakan itu. 26 ayat 3 misalnya dikatakan seperti ini kepada Ishak, dikatakan di ayat 3 itu, tinggallah
di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Itu janji Tuhan kepada Ishak. Nah, Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur pasal 37, serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi kelaparan yang dialami oleh Ishak, tentunya tidak mudah bagi dia untuk mengatakan bagaimana aku tinggal di negeri ini dan jangan pergi ke Mesir. Itu yang Tuhan katakan kan kepada Ishak. Tidak mudah bagi dia untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Tetapi ketika dia mau berserah kepada Tuhan dan dia berkata, aku mau serahkan sepenuhnya hidupku dan percaya kepada janji Tuhan itu, maka perhatikan, di dalam Kejadian kita melihat bagaimana pada akhirnya Ishak bisa melewati hal itu. Ya, sekilas kita melihat tampaknya si Ishak ini sepertinya menyerah. Ya, dia menyerah ketika dia berada di Gerar dalam kondisi susah karena menghadapi kelaparan ini. Sampai-sampai ketika dia berada di negeri itu, dia berkata kepada orang-orang itu ketika ditanyakan tentang istrinya, siapa dia? Dia bilang apa? Dia saudaraku. Dia tidak mengakui itu adalah istrinya. Jahat ya. Ishak ini terhadap istrinya. Bisa-bisanya dia berkata, dia bukan istriku. Ya kan? Tetapi dalam keadaan itu pun, Ishak tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebenarnya dia juga takut. Makanya tadi saya katakan, dia hampir kelihatannya dia menyerah dengan keadaan itu. Sehingga yang penting dia bisa hidup. Yang penting dia bisa mendapatkan sesuatu kehidupan di tengah-tengah orang-orang Gerar ini. Ya, bahkan ketika kita melihat, kalau teman-teman sudah membaca pasti tahu. Ketika orang-orang Gerar itu hamba-hambanya siapa? Melkisedek ya? Bukan Melkisedek. Siapa itu? Abimelek. Ketika bertengkar dengan hamba-hambanya Ishak karena peristiwa sumur yang digali itu udah digali, ditutup lagi, digali, ditutup lagi. Kalau kita mungkin dongkol juga, jengkel, wah ini orang ini nyari ribut nih sama gue nih orang nih. Ya kan, tentunya kalau kita seperti itu, mungkin kita akan menghadapi itu. Tetapi Ishak begitu sabar. Ditutup, dia gali lagi di tempat lain. Karena apa? Dia percaya pada janji Tuhan tadi di pasal Kejadian 26 ayat 3 tadi. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka dikatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada ayahmu Abraham. Artinya apa? Tuhan selalu mengingat janjinya kepada mungkin dari nenek moyangnya tadi, dari bapaknya, sekarang muncul kepada kita sampai kepada anak cucu. Ya, tentunya itu kan sesuatu hal yang luar biasa yang kita boleh lihat dari kehidupan Ishak. Jadi ketika Tuhan katakan serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan, inilah contohnya Ishak. Dia berserah dan pada akhirnya kita melihat nanti selanjutnya bagaimana akhir daripada cerita itu. Nah, di Kejadian pasal 26 ayat 7 itu, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, yang tadi saya katakan kan, mereka bertanya, dia bilang, dia saudaraku. Ini sebenarnya salah satu sikap yang dia menunjukkan sikapnya sebenarnya sudah, udahlah, hampir menyerah, bukan berserah kepada Tuhan lagi, tapi menyerah, ya udahlah, yang penting saya hidup, yang penting kami bisa hidup. Tetapi Tuhan masih tetap membela kehidupan Ishak pada saat itu, sehingga ketika bertemu sama siapa tadi, Ahimelech itu raja di sana, dia tidak berani, bahkan dia tahu bahwa itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjaga, memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja, lemah begitu saja. Bahkan mungkin dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tidak berdaya. Tuhan akan selalu menjaga, memelihara kehidupan kita. Ya. Yang penting serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Ya, sehingga di dalam pesan Tuhan itu kepada dia, walaupun seakan-akan itu
Ya mungkin kalau kita ya udah tinggal aja di situ. Kayak sekarang ini dalam kondisi pandemi, udah PPKM di rumah aja, jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana, kayak kalau teman-teman melihat itu, pakai masker itu harga mati. Nggak pakai masker bisa mati. Itu kan iklan di mana-mana, itu spanduk di mana-mana. Mungkin kurang lebih dengan PPKM yang diberlakukan sekarang ini, jangan kemana-mana, nggak boleh sekolah, kalian harus di rumah saja. Nah, kita mau berserah sepenuhnya nggak kepada Tuhan? Ya, Tuhan menjaga, memelihara hidup kita. Atau mungkin kita masih memberontak, aduh Tuhan, saya ini belum main ke tempat teman, saya belum ketemu dengan si A, si B, dan si C. Apalagi sekarang dengan kita ibadah melalui Zoom begini, kan tidak mudah bagi kita. Ya kan? Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Ya. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Nah, kemudian yang kedua, pesan firman Tuhan adalah percaya pada janji Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa di dalam janji Tuhan selalu ada perintah. Ya. Perhatikan di Mazmur tadi, saya baca dulu Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kemudian perhatikan di Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 itu, di situ Tuhan nyatakan kepada Ishak lagi, mulai dari ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, dan seterusnya. Ayat 4, 26 ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepadamu kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Poin yang kedua yang tadi saya katakan, percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham masih tetap diingat sampai kepada keturunannya, yaitu Ishak. Bahkan kalau teman-teman membaca kelanjutan daripada cerita itu sampai kepada keturunan namanya Yakub, bahkan sampai kepada Daud, bahkan sampai kepada kita hari ini, janji itu masih tetap digenapi oleh Tuhan. Dia akan memberkati orang-orang yang setia, yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, yang tidak macam-macam dengan Tuhan. Tuhan berkati secara luar biasa. Ya, kita perhatikan bagaimana kehidupan Ishak. Di ayat 12-13 pada akhirnya kita akan melihat di sana ketika Tuhan katakan kepada dia di pasal 26 ayat 12-13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bayangkan bagaimana ketika dia berpegang percaya pada janji Tuhan, dan dia melakukan perintah Tuhan ketika Tuhan katakan, tinggallah di dalam ini, jangan pergi kemana-mana, aku akan memberkati engkau. Hasilnya di ayat 12-13 itu. Di ayat 13 dikatakan bahkan dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, kalau Indonesia bilang kan sultan. Ya kan? Sultan mah bebas ya. Nah, mau nggak begitu? Sultan bebas, ya kan? Nah, kehidupan kita ketika kita percaya dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tidak hanya sekedar pegang janji Tuhan, tapi lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam janji itu. Ya, ada perintah, ada janji kan? Coba perhatikan pasal 20 Kejadian 26 ayat 2 sampai ayat 6 itu. Di situ ada perintah, tinggallah dan tetap percayalah, ya kan? Itu yang Tuhan mau bagi kita malam hari ini. Percaya. Rugi nggak percaya kepada Tuhan? Nggak ada ruginya sama sekali. Ya, tidak ada ruginya. Ya, yang dilakukan Ishak itu adalah tetap percaya. Dan pada akhirnya Tuhan berkati secara luar biasa. Mau diberkati seperti itu? Percayalah pada janji Tuhan dan tunduklah pada perintah Tuhan. Saya belajar banyak hal dari situ. Ya,
ketika kita pegang janji Tuhan, dulu belum bekerja, memohon kepada Tuhan supaya dapat pekerjaan. Ada banyak janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi di samping itu, seiring berjalannya waktu, tidak hanya sekedar mengingat, oh ada janji Tuhan, tetapi harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang saya nikmati sampai hari ini. Saya bisa saksikan kepada banyak orang bahwa hidup saya diberkati bukan dari sisi materinya. Ya, mungkin kita belum sampai seperti Ishak, dikatakan dia makin lama makin kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Ya. Tentunya kita pasti mau, menginginkan, merindukan, setiap kita merindukan kehidupan yang sama. Maka dari itu, percayalah pada janji Tuhan dan pegang janji Tuhan, tetapi jangan lupa lakukan perintah Tuhan juga. Amin. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Sadarilah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya. Di Mazmur pasal 37 ayat 7 tadi dikatakan begini, bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, ini sangat jelas bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bahkan di dalam Pengkhotbah pasal 11 itu pun dikatakan begitu kan, di ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11 dikatakan begini. Ayat 1 itu, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Betul ya? Nah, di ayat 11 itu dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami itu. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan awal Allah dari awal sampai akhir. Nah, waktunya Tuhan tidak seperti waktunya kita. Iya kan? Yang selalu kita inginkan, kadang-kadang kita pengen yang instan. Tetapi Tuhan katakan, kadang ketika kita berdoa, Tuhan katakan, ya, dijawab. Tapi Tuhan kadang-kadang katakan, tunggu. Itu jawaban Tuhan juga. Ketika Tuhan tidak menjawab apa-apapun, itu sudah menjadi jawaban doa bagi kita. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu itu penting gak buat kita. Butuh gak kita mendoakan itu. Kalau Tuhan melihat itu tuh gak penting buat kita, gak dijawab, berlalu begitu saja. Dan jangan kecewa, jangan marah ketika tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Sadarilah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, seperti tadi dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11 itu, ya, bahwa Tuhan katakan kepada Daud juga dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Kalaupun ada banyak orang-orang seperti orang yang dilakukan oleh orang Gerar ini kan kepada Ishak. Mereka marah ketika dia diberkati, dia menggali sumur, di situ ada air, dimanapun dia menggali tanah di situ ada air. Lah orang-orang itu menggali tidak ada air pastinya, sehingga mereka mengambil itu, merampas apa yang dilakukan oleh Ishak. Nah, kita tentunya tidak perlu seperti itu. Nikmatilah berkatmu, dan biarlah orang lain menikmati berkatnya. Tetap bersyukurlah. Nantikanlah Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Tunggu waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kita yang mungkin saat ini sudah lulus dan belum mendapat pekerjaan, mungkin ada teman-teman pemuda yang sedang menunggu pekerjaan, tapi belum datang-datang juga pekerjaan itu. Atau mungkin ada yang sedang menantikan jodoh. Ada nggak yang sedang menantikan jodoh? Yang masih kecil-kecil mah jangan nantikan jodoh lah. Ya nanti lupa mas sekolah. Ya Jessica ya. Ya gitu. Jadi sama semua, si Valen juga, Kelly, Amelia dan semua yang lain-lain. Ya, nantikan Tuhan. Kalau saat ini belum mendapat pekerjaan, ya nantikan waktunya Tuhan. Semua Tuhan berikan tepat pada waktunya. Ataupun mungkin yang sedang menantikan jodohnya, waduh jodohku, maunya ku dirimu. Jangan maksa, itu maksa namanya. Tapi nantikan yang terbaik, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ya, jangan takut dengan umur sudah tua saya. Saya dulu menikah 29, umur 29, nggak terlalu tua.
masih muda juga. Si Arcel sekarang udah kayak teman saya. Iya kan? Udah kayak teman. Main kemana, ada teman saya sekarang. Jadi nggak usah takut gitu. Waduh, ketuaan nanti saya. Ya kan? Jadi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ishak ini, dia berkata jangan pergi, dia taat. Dan ketika Tuhan memberkati dia, itu bagaimana luar biasa dikatakan tadi bahwa mereka menyaksikan sendiri berkat Tuhan itu atas Ishak. Seperti di ayat 13 tadi pada Kejadian 26 ayat 13. Dia sangat kaya, sangat kaya, sangat kaya. Luar biasa kan seperti itu. Jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, apa yang Tuhan kerjakan bagi Ishak, bagi Yakub, bagi Abraham, itu ada hal yang sama Tuhan berikan bagi kita juga. Saya mengutip lagi Kejadian pasal 26 ayat 25 tadi. Pasal 26 ayat 25. Saya baca kepada kita, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada satu kata yang menarik buat saya di situ. Ketika Ishak sudah diberkati oleh Tuhan, dia membangun mezbah di sana dikatakan. Dia membangun mezbah, memanggil nama Tuhan. Ada dua kalimat. Dia dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mezbah ini berbicara tentang penyembahan, penyerahan diri di hadapan Tuhan. Bukan tentang dia mengeksplor dirinya, mempublikasikan dirinya, bukan. Tetapi bagaimana dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia membangun dan dia dikatakan dia memanggil nama Tuhan di sana. Bagaimana dengan kita? Adakah kita melakukan hal demikian ketika Tuhan sudah memberkati hidup kita? Ketika Tuhan sudah mengangkat derajat hidup kita yang tadinya kita bukan siapa-siapa. Yang seperti tadi berserah, bahwa kita sadar bahwa aku tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam diriku dengan kekuatanku, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah itu ketika Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah berkati semuanya, pekerjaan kita diberikan yang baik, ya, di sekolah kita dapat prestasi yang baik, dan segala sesuatu keluarga kita diberkati, tubuh kita sehat-sehat saja, dan bahkan segala sesuatu yang kita rindukan Tuhan berkati, Tuhan cukupkan semuanya. Adakah kita pada akhirnya berpikir tentang hal yang dilakukan oleh Ishak ini? Kita membangun mezbah, kita mendirikan mezbah, dan kita memanggil nama Tuhan di sana. Ya. Ruangan ini adalah menjadi saksi bagi saya. Ini anak-anak saya tahu, keluarga saya tahu. Ini adalah menjadi tempat mezbah penyembahan saya di tempat ini. Di sini ada sorry saya bukan ini. Ini ada alat musik di sini, semua alat-alat musik. Jadi teman-teman bisa melihat ini tempat saya untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jadi boleh dibilang ini ruang perang saya sebenarnya. War room. Ini ruang peperangan saya. Anak-anak saya pun seringkali yang menyaksikan itu. Jadi bukan untuk sesuatu meninggikan diri, bukan. Tetapi saya sadar betul bahwa ketika Tuhan sudah memberkati hidup ini, keluarga saya dan segala sesuatunya, maka yang kita bangun di sini adalah mezbah Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kehadiran Tuhan yang paling penting. Ketika tabut perjanjian dipindahkan kemana-mana oleh bangsa Israel, dan di mana tempat di mana mezbah itu berhenti, disitulah berkat Tuhan mengalir. Obed Edom ketika berada di rumahnya itu mezbah Tuhan, dia diberkati secara luar biasa. Ya, dan kita pun akan mengalami kehidupan yang sama. Makanya tadi saya katakan, Allah yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama yang memberkati kita hari ini. Dan itu adalah Allah yang sama yang kita sembah juga di dalam Yesus Kristus. Ya. Sehingga kita berseru memanggil dia Abba, ya Bapa. Jadi teman-teman, kalau masih ragu-ragu dengan kehidupan sekarang ini, yang tadi saya ulangin lagi bahwa yang perlu kita lakukan adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa. Ya, saya bisa berkata begini, saya menyaksikannya sendiri. Ya, keluarga saya menyaksikan sendiri. Anak-anak saya juga bisa merasakan. Kemudian hal yang kedua, percaya pada janji Tuhan. Tetapi di balik janji itu, jangan lupa ada perintah Tuhan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Harus kita kerjakan. Bukan hanya sekedar berharap pada janji Tuhan.
Sebenarnya ada satu kalimat lagu yang kurang mengena buat saya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Bukan janjinya yang terukir dalam hidup kita, tetapi kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi perintah Tuhan itu yang terukir dalam hati kita. Tidak hanya sekedar kepada janji Tuhan itu. Kalau kita hanya berpatokan kepada janji Tuhan, tetapi kita lupa melakukan perintah Tuhan, ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jadi mari kita belajar percaya pada janji Tuhan, tapi lakukan perintah Tuhan. Saya sering kali mengkhotbahkan ini bukan hanya di pemuda, tetapi di ibadah umum juga, di beberapa ada persekutuan-persekutuan. Saya pasti sampaikan ini, bahwa di dalam janji Tuhan selalu ada perintah Tuhan. Jangan pernah dilupakan itu. Ya, kemudian hal yang terakhir adalah sadarilah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, ketika Tuhan sudah waktunya memberkati Ishak, maka dikatakan dia menjadi kaya sehingga ia sangat kaya, ya kan? Sangat kaya. Jadi itu yang Tuhan mau bagi kita. Ketiga hal ini, maka saya percaya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu akan menjadi bagian kita. Ya. Percayalah bahwa firman Tuhan itu hidup. Ya. Firman Tuhan itu hidup. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Di masa-masa sulit begini, Ishak berada pada posisi kelaparan. Kita saat ini berada pada posisi yang namanya pandemi corona, ya kan, COVID-19. Ya. Saya sudah mengalami penyakitnya, saya sudah ngalamin sendiri bagaimana. Mungkin Ko Simon pernah ngalamin. Tetapi bagaimana Tuhan menolong, itu yang pada akhirnya melihat, wah, menjadi kekuatan bagi kita. Bukan tentang bagaimana kita sakitnya, tetapi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam sakit penyakit itu. Itu yang paling penting. Sehingga saya mengatakan seperti ini, bahwa sekali lagi saya ulangi lagi, bahwa Allah yang memberkati Abraham adalah Allah yang sama yang memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur malam hari ini ada kebenaran yang boleh menguatkan kami dan memberikan hikmat kepada kami untuk boleh mengerti, memahami kebenaran ini. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan, untuk boleh berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan, dan kami melakukan perintah Tuhan, dan kami harus mengetahui, menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya. Maka biarlah kebenaran ini boleh menguatkan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh digerakkan juga untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan, sehingga di situ kami boleh memanggil nama Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi terang seperti sebagaimana Tuhan janjikan kepada Daud, bahwa Engkau akan memunculkan kebenaran kami itu seperti terang, dan hak kami seperti siang. Biarlah janji firman Tuhan itu akan nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara malam hari ini. Tuhan memberkati seluruh anak-anak muda ini dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan, bahkan dalam studi mereka. Apapun yang mereka sedang gumuli saat ini, Engkau tahu, dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, berkatilah anak-anak muda ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, saya kembalikan pada Ko Simon. Oke, terima kasih untuk Pak Junius. Banyak Pak untuk firman-Nya, itu sangat luar biasa banget. Oke, buat teman-teman boleh kasih jempolnya dong ke Pak Junius. Jempolnya kasih. Ya, begitunya semuanya ya. Gimana yang terberkati boleh angkat dua jempolnya. Yang terberkati boleh angkat dua jempolnya teman-teman. Iya. Oke. Semuanya terberkati ya teman-teman ya. Nah, dan ini bukan yang terakhir ya untuk Pak Junius untuk bagikan firman via online kayak gini Pak. Siap lagi Pak untuk nanti sesi selanjutnya. Suaranya. Ya Pak.
buat teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk firman yang sudah Pak Junius bagikan. Semuanya nyimak semua kan? Rio mau nanya mungkin Rio. Ada. Oke, nggak ada lagi. Oke teman-teman. Jadi minggu depan kemungkinan besar kita masih online teman-teman. Ya, kita masih online ya teman-teman ya. Tetap semangat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Ini ya. Bawahnya. Supaya protokolnya dijaga terus teman-teman. Karena kalau teman-teman udah terjangkit udah positif itu rasanya nggak enak teman-teman, beneran. Pak Yunis gimana Pak yang pas kemarin positif Pak rasanya Pak? Ya puji Tuhan sih dia gejala ringan ya kami ya. Jadi 1 minggu itu saya kan dari tanggal 1 sampai 14 ya Juli saya di rumah terus tuh. Nah tanggal 7 itu 1 minggu pertama istri saya juga kena pada akhirnya kan, karena tiap hari kan kami ketemu di rumah. Jadi ya gejalanya sih nggak terlalu ini, paling pasti badan rontok aja sama hilang penciuman, itu yang paling susah itu. Jadi mau seenak apapun makanannya dibawain ayam bakar pun itu nggak ada rasanya. Jadi nasi putih masih enak kalau kita sehat. Nasi putih kan tahu rasanya nggak ada, kayak biasa aja gitu. Nah itu masih enak rasanya, gitu. Jadi nggak ada rasa sama sekali. Selama hampir 1 minggu lah kurang lebih. Jadi makan cabai bukan rasa cabai, pedasnya doang. Nah kemudian apa itu namanya, badan udah lemes aja, nggak bisa ini, sama demamnya tinggi ya. Tapi Tuhan tolong pada akhirnya kami bisa melewati bersama. Puji Tuhan, anak-anak juga sehat sih. Mereka nggak kenapa-napa, sehat-sehat saja mereka. Ya, sampai tanggal 14 kami coba swab itu, dan puji Tuhan udah positif, udah negatif semua. Jadi sampai hari ini ya saya udah mulai beraktivitas di pekerjaan, dan walaupun belum terlalu banyak pekerjaan. Ya itu saja. Jadi ya luar biasa lah pertolongan Tuhan. Jadi yang jelas memang Ko Simon pernah bilang gini ke saya, ini penyakit nggak bisa diabaikan dan nggak bisa terlalu ditakutkan juga. Ya, tapi hati-hati teman-teman yang punya penyakit bawaan kayak apa sih namanya, jantung, penyakit paru-paru, itu juga memang istilah medisnya komorbid. Jadi ada penyakit yang menambah percepatan virus ini bekerja kalau kita punya penyakit bawaan. Tapi saya percaya kalau masih di usia-usia teman-teman pemuda mungkin masih sehat-sehat saja. Justru di usia-usia kayak saya inilah yang justru rawan-rawannya. Ya puji Tuhannya saya nggak ada penyakit bawaan, nggak ada darah tinggi, nggak ada semua ya. Jadi sehat-sehat semuanya. Sekarang kita sudah, puji Tuhan, udah pulih semua. Itu aja Ko Simon. Puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita teman-teman. Nah saya pengen tanya nih buat Stephanie juga udah pernah ngerasain nih. Ya udah pernah ngerasain, dan rasanya juga kayak Pak Junius, makan nggak enak, apa-apa nggak enak. Kalau dibagi mah enak kali. Kenapa kok Dek? Kalau dibawain mah enak kali. Tuh. Bawain duit enak kok deh. Iya udah, nanti kita transferinnya Daud ya. Udah berapa hari gak makan anjing Ud? Masih Daud. Oke, Stephanie boleh dilanjut. Pokoknya semuanya gak enak, makan gak enak. Ini Jessica yang Iya. dari Puri kan? Iya.
Udah itu doang. Coba di Kalau yang itu ada kan dua, Jessica Puri sama Jessica Doni. oh iya nggak ada mereka kayaknya. Yang kok nggak gitu. Itu cuma ada gitu. Itu aja nggak ada. Dia Udah itu aja Stefani. Cita itu biasanya Margareta. Tuhan kita baik ya. Oke, teman-teman. Tuhan kita baik. Nah, seperti yang malah kalau saya nggak tahu kalau saya itu ternyata udah positif. Memang sih gejalanya sih sama seperti yang tadi Pak Junis bilang, makan gak enak. Malah saya itu di kamar terus teman-teman, nggak pernah keluar. Bangun aja sulit gitu kan. Dan puji Tuhan, satu teman-teman, ini doa saya satu. Nggak tahu kenapa saya pengen berdoa kayak gini. Bukannya berdoa sih, ini adalah kerinduan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu melayani Kau. Udah itu doang. Itu kerinduan saya. Itu doa saya. Saya bilang sama Tuhan. Gini. Tuhan, kalau emangnya udah waktu saya buat balik, saya siap Tuhan. Tapi kalau memang belum waktunya saya buat balik, saya masih rindu dan masih ingin melayani Engkau Tuhan. Kedengeran nggak teman-teman suara saya? Kedengeran ya? Handphone Rio-nya berarti yang rusak teman-teman. Ini nggak kedengeran. Sebenarnya kayak gitu sih teman-teman untuk saya pribadi ya. Dan puji Tuhan, berbahagialah buat teman-teman yang udah terkena atau udah positif, karena antibodi kita itu lebih dari yang lain ya. Nah, dan jangan sekali-kali teman-teman ngecek antibodi ya teman-teman ya. Kalau antibodi saya jamin teman-teman pasti masih positif. Kalau teman-teman masih ngecek antibodi, kemungkinan besar tuh masih positif. Tapi kalau untuk swab atau PCR, ya kemungkinan besar kalau emang teman-teman udah sembuh ya pasti akan negatif. Oke, jadi pengumuman buat minggu depan itu kita masih ibadah online dan kita masih online teman-teman. Nanti dikabarin lagi untuk kita ibadah secara langsungnya. Kita masih nunggu dari pemerintah dulu ya teman-teman, maupun dari Pak Pendeta juga. Oke teman-teman. Udah makan tadi Bapak? Nah, Udah makan. nggak ada lagi teman-teman untuk pengumumannya, cukup itu aja. Dan saran saya untuk teman-teman untuk terus jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan semuanya ya teman-teman ya, sehat-sehat selalu ya. Ya. Oke, buat Pak Junius, terima kasih untuk firman-Nya. Iya. Sangat luar biasa banget Pak buat kita semua. Iya. Pak, kita boleh request lagu nggak Pak satu Pak? Apa itu? Lagu apa, Mon? Yang itu ya, dan kita juga minta dengan hormat untuk nanti Pak Junius, kita mau berdoa Pak bangsa kita Indonesia juga Pak. Iya. Kasih lagunya yang Bapak pulihkan itu Pak. Kami umatmu gitu ya. Nah, iya itu benar Pak.